Jika Tuhan mau, Dia bisa saja ciptakan kehidupan ini seragam, semua sama. Tapi Tuhan tidak melakukan itu. Alam ini diciptakan warna-warni. Manusia diciptakan berbangsa-bangsa, beda agama, budaya, warna kulit, bahasa, bahkan selera. Adik kakak yang kembar sekalipun pasti punya perbedaan. Sang kakak mungkin suka belajar sambil mendengar musik, sementara si adik lebih suka belajar dalam keadaan sunyi. Tanpa saling menghargai, mereka sulit hidup berdampingan dengan damai. Harus menghargai. Si kakak bisa belajar sambil menikmati musik dengan headphone tanpa harus mengganggu si adik. Itulah toleransi. Toleransi adalah usaha untuk mengakui, memahami, dan menghormati orang lain yang berbeda dengan kita. Beda pendapat, keyakinan, atau pilihan bukan dinding pemisah untuk tetap berhubungan. Seorang muslim menghormati temannya yang Kristen bukan berarti dia menjadi Kristen atau sebaliknya. Kita menghargai teman kita yang suka musik rock tanpa harus memaksa diri kita untuk menyukai musik tersebut. Dengan menjadi toleran, kita berarti menerima kenyataan bahwa manusia diciptakan berbeda-beda. Kemudian berusaha memahami perbedaan itu. Dengan begitu, kita akan bisa menghormatinya. Lawan dari toleransi adalah egoisme dan pikiran yang sempit dan merasa paling benar sendiri. Kadang kita menganggap pilihan kita yang terbaik, kelompok kita yang paling unggul, sehingga kita memaksa orang untuk menyetujui pilihan kita dan menafikan pilihan orang lain. Itulah intoleransi. Praktik intoleransi sering terjadi ketika kita menjadi yang terbanyak atau yang terkuat. Jika kita berkumpul dengan teman yang sedaerah, kita akan berbicara dengan bahasa daerah. Sementara seorang teman kita dari daerah lain merasa diabaikan karena tidak memahami percakapan. Dalam beragama, intoleransi ditandai dengan fanatisme dan klaim kebenaran tunggal sambil mengkafirkan orang yang di luar agamanya. Sikap intoleran telah menghasilkan jutaan korban. Orang Yahudi dibantai Nazi, kerusuhan suku Dayak dan Madura di Kalimantan, perang atas nama agama di Ambon dan Poso, dan sederetan sejarah gelap intoleransi. Untuk menjadi toleran, sebuah hubungan harus memiliki kepercayaan atau trust. Tak mungkin toleransi tumbuh jika kita tidak saling percaya. Kelompok Kristen menjaga sekolah Muslim di Kupang saat kerusuhan. Karena dari generasi ke generasi Muslim dan Kristen di sana hidup bersama dan saling percaya. Tanpa saling percaya, toleransi rapuh. Bisa saja terlihat akur, namun saat ada yang menyulut, kerusuhan pun bisa pecah. Toleransi juga tak bisa tumbuh tanpa empati. Kita bukan saja memberi ruang pada perbedaan, tapi juga berusaha memahami, mendengar, bahkan membantu orang yang berbeda. Empati adalah berusaha merasakan berada di posisi orang lain. Jika kita mayoritas, maka kita akan berusaha meraba perasaan minoritas, sehingga kita akan melindungi mereka. Jika kita kuat, kita merasakan perasaan orang lemah, maka kita akan menyayangi mereka. Jika kita ingin dihargai, maka kita pun menghargai. Jika kita tak ingin disakiti, maka kita pun tak akan menyakiti. Itulah empati. Toleransi adalah satu-satunya pilihan. Bagaimana mungkin kita hidup tanpa toleransi? Lingkungan kita begitu beragam, perbedaan tak bisa dihindari. Tapi dari semua perbedaan itu, manusia memiliki kebutuhan yang sama. Kebutuhan untuk dipahami, dihormati, dan dilindungi. Hidup damai, berdampingan dalam perbedaan.